keseluruhan. Nanti saya bacakan beberapa. Ini kita sudah ambil semester ya. Sudah semua ya. Sudah Pak. Ada yang belum? Pengen lagi kelompok juga tugas. Tugas artikel yang dibuat per kelompok itu sudah selesai. Sudah Pak. Saya ngecek sudah, tapi nama kelompoknya belum saya cek. Gitu. Ada berapa kelompok kita? Saya lupa di kelas. Hah? 9 Pak. Sudah kelompok ya. Jadi ada 9 artikel yang akan kita submit dan publish. Jadi mata kuliah ini ujian akhir semester itu kalau kampus meletakkan itu ada sekitar 40% nilai yang harus diselesaikan, yang harus selesai, baik itu tugas, penilaian tugas, kehadiran Anda, mid semester atau ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester. Penentuannya nanti ujian akhir semester ini sekitar 40% kalau nggak salah, 30-40% harus berarti di ujian akhir semester itu Anda harus bisa menyelesaikan sekitar 80% soal. Kalau seandainya ada 5 soal, pasti 4 soal harus ditutup. Kalau seandainya ada 5 soal, pasti 4 soal harus lengkap dan diisi. Kalau seandainya cuma dari 5 soal itu Anda menyelesaikan dengan 1 soal, pun kalau benar, kalau 2 tapi nilainya nggak cukupi nanti, apalagi nanti kehadirannya kena, terus ujian ini juga, anggaplah tugasnya selesai semua, ya, saya kasih anak tugas selesai semua, nilainya sama lah, tapi di kehadiran dengan ujian semesternya, jadi penentuan di ujian akhir semester. Oke, paham ya? Itu semua mata kuliah begitu ya. Kalau Anda tidak ikut, tapi Anda ikut kita ujian bisa begitu lah. Ya, oke. Ada pertanyaan saudara? Enggak. Kalau soal yang sudah saya lihat itu, beberapa dosen itu ada sekitar, ada kurang lebih ada 10-11 orang dosen yang ngajar perkembangan peserta didik, khususnya di sini di kelas B dan di kelas C. Ini kelas B ya? Iya. Kelas B dan kelas C. Ada 2 kelas, tapi berapa kelas di semua prodi, beberapa dosen ditempatkan untuk mengajar, dosen untuk mengajar, sekitar 10, 11 ya, 11 menurut saya. Itu dia mengumumkan kita itu hakikatnya itu pertumbuhan remaja. Biasanya soal itu yang akan keluar itu adalah pertumbuhan remaja, dimulai dari kapan dia masuk ke dalam remaja itu kapan? Kapan manusia dibilang remaja? SD, SMP, atau SMA? Itu Anda kaji lagi. Ya, biasanya soalnya keluar itu 1 atau 2 soal. Perkembangan peserta didik. Peserta didik berarti manusia. Ya, yang kita bahas kan manusia nih. Dari SD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Kalau pelanda, remaja atau sudah dewasa? Remaja. Itu coba lagi dikaji, coba lihat referensi yang sudah ada. Nah, jangan bingung nanti. Jangan nanti ada soal yang meminta bagaimana perkembangan remaja. Nah, Anda mikir nanti Anda juga sudah remaja, tahu nggak umur berapa remaja itu? Ya, itu harus jangan salah nanti. Yang menilai itu juga bukan saya saja nanti, yang menilai masalah hasil puas itu. Ya. Rajin baca, seminggu ini dari wajib baca. Anda nggak lulus ini nggak bisa PL nanti. Ya. Teaching sudah. Nah, kemudian ada pun capaiannya dalam pembelajaran itu. Kompetensi
kompetensi pada manusia di tingkat remaja itu dan anak-anak remaja itu ada pedagogi atau pedagogi. Siapa itu pedagogi? Kompetensi bidang pedagogi apa? Apa pedagogi? Apa? Ilmu tingkat tinggi besar. Apa? Ilmu tingkat tinggi. Ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang mempelajari tentang pendidikan kayak bisa. Pendidikan. Apa lagi? Terus Dia pelajaran. tahu semua, Pak, tentang saya Pak. Dia semua paham. Apa itu pedagogi? Semua atau pedagogi apa? Ada calon guru. Guru mampu mengaplikasikan pedagogi gurunya dalam proses pembelajaran. Itu teorinya. Ya, guru mampu mengaplikasikan pedagogi guru itu dalam proses pembelajaran. Ada nanti PL di apa namanya? Semester SMK ya, semester berapa lah? 7 ya? 7 itu yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu biasanya soalnya keluar berhubungan dengan ngajar di sekolah. Pasti ada PL nanti begitu. PL itu dia dianggaplah saya sudah jadi guru belajar. Dalam PL itu kalau mengajar itu kita harus paham bagaimana di kelas itu penguasaan kelas. Nah, pertama mungkin perkenalan ya, Anda siapa, peserta didik Anda siapa, bagaimana lingkungan, seperti apa mereka belajar. Setiap manusia ini berbeda, ini dia dari macam keluarga yang berbeda. Iya, ada yang sama, lingkungan mungkin juga berbeda. Di dalam keluarga juga berbeda. Ada yang keluarga yang anak guru, anak pegawai, anak pekerja buruh, ada yang anak polisi, macam-macam ya. Nah, bagaimana mereka mendidik di sekolah, di rumah? Mungkin beda itu. Anda masuk di sini dengan bermacam asal usul keluarga yang berbeda. Coba Anda selesai kelas itu, bagaimana mereka? Psikologi mereka seperti apa? Ada anak yang keras, ya sifat mereka berbeda kan? Anak ini sifatnya berbeda kan? Oke. Kemudian sikap. Sikap kita menentukan sikap peserta. Betul? Ujuk-ujuk saya masuk. Ujuk saya masuk, tak baca salam. Ujuk saya masuk, tak pakai baju atau tak sopan lah ya. Ada beberapa sopan. Anda ikut tak sopan? Iya. Oke. Senyum. Apa? Motor di sekolah atau apa namanya? Senyum, sapa. Nah, gitu. Karena di atas semua ilmu itu ada etika, budi pekerti, itu penting. Di zaman sekarang anak-anak jangan di umuran anak, di umuran anak SD saja sekarang sudah tahu dunia, ya, handphone, bagaimana mengontrol di rumah, nonton YouTube, TikTok, media sosial yang lain. Perkembangan itu terpengaruh dengan itu juga, betul ya? Betul. Ya. Maaf kata anak SD sudah tahu lah bagaimana orang-orang dewasa seperti apa berteman, ya, bahasa juga begitu. Anak SD anak tahu kalau dia bisa diarahkan di rumah, bisa diarahkan di sekolah, oke. Karena itu juga beberapa tapi nanti di rumah tidak ada yang mengarahkan. Orang tua sibuk ya, bapak ibu sibuk kerja, mereka karir lah, kerja karir lah, ya. Ketemu anak di malam dan tidur pula, anak dengan siapa? Banyak yang begitu. SMK jadi tahunan, ya. SMK apa SMK itu? SMK. SMK ya. Kalau tahunan malam misalnya, apa?
SMK atau SMP? Saya tak tahu juga. SMK Pak. SMK ya? Ya. Oh, udah kita SMK ya? Iya Bukan anak SMP? bukan. Makanya kecil-kecil saya. Anak itu SMK Pak. Aspek-aspek yang dilihat, aspek perkembangan, lihat faktor dari mana? Psikologinya, faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia. Semua apa yang ada di dekat dia. Contoh, saya berteman dengan orang yang menjual paru, saya ikut tahu. Iya. Walaupun saya bukan pelakunya, walaupun saya bukan tukang jual, tapi kita di lingkungan, kalau lingkungan kita baik, kita ikutan baik. Lingkungan kita tidak baik, walaupun kita tidak 100% tidak baik, tapi kita ikut-ikut terbawa apa namanya? Terbawa arus ya. Walaupun di hati kita tidak mau. Karena teman, menghargai teman, lingkungan penentu. Di rumah lingkungan baikkah anak itu, di sekolah seperti apa, lingkungan di sekitar tetangga seperti apa. Susah mengontrolnya sekarang. Makanya banyak kejadian-kejadian yang tidak ada. Ada juga beberapa di sekolah yang kejadian kan, bermacam-macam case, kasus yang terjadi. Anda sebagai guru nantinya harus bijak dengan itu. Tidak boleh juga pilih kasih. Mau cantik dia, mau ganteng dia, mau orang kaya dia, mau bersih, mau tidak, dia tetap anak Anda di dalam kelas. Saya masuk dalam kelas, semuanya anak saya. Tak boleh pilih kasih. Apapun yang dibutuhkan dalam pembelajaran, saya usahakan. Saya masuk dalam kelas, saya kasih nilai 100. Hari pertama itu ada berapa? Jumlah 20. Anak SMK berapa kelas? Ada 20. Kurang lebih 20 ya, agak 20. 20 itu kita kasih nilainya 100. Nanti kita lihat mereka bisa mempertahankan atau tidak. Saya begitu. Itu prinsip. 100. Bikin tugas, tapi stay di sana. Masuknya absennya bagus, stay di sana. Oh, absennya ada 4 kali, 5 kali, 1 kali. Berapa kurang dari 100? Oh, tugas tak masuk, saya kurangi dari 100. Oke. Ujian tak masuk, kalau ujian tak masuk sudah pasti dia tidak lulus. Ya, 40%. Lulusan itu lebih dari 60%. Ya. Nilai C itu berapa ada? Nilai A, B, C itu ada angkanya persenan itu dalam sistem integrasi kita. Kalau tidak ada, kalau kosong di ujian akhir semester itu, otomatis nilainya tidak keluar ya. Atau bisa di BL, bisa di Jadi yang menilai itu bukan saya. Oh, di sini si A, si Anu A, si Banu B, si Budi C. Bukan begitu. Dia ada kolomnya, saya masukin. Nilai tugas berapa? 70. Ya. Absennya bagus, saya kasih 90. Nah, tahu-tahu di ujung nanti di akhir ujian akhir semesternya tidak ada, kosong. Itu kalau dijumlahkan ke kelas kita kan kosong ya, ya tak? Error dia, CNE atau terpaksa mengulang. Ada menilai juga di sekolah seperti itu. Jangan perumit, menilai itu jangan perumit. Ya. Kalau mana yang mengurangi pada nambah? Kenapa? Saya lebih enak mengurangi. Ya. Saya kasih nilai semua bagus. 100 loh. Kalau dia bagus-bagus saja ya, tetap dari 100 itu tetap di A. Siapapun orang. Kita lihat perkembangan dalam segi keilmuan, segi teorinya, atau kalau ada praktikum-praktikumnya, etikanya, ujian selesai, bisa menyelesaikan dengan baik apa tidak, tugas tepat waktu selesai, bagus, presentasi bagus, diskusi bagus. Ada belajar di depan kelas itu, diskusi itu belajar di masa kelas.
Untuk belajar itu kasih tanggapan, kasih saran, kasih pertanyaan, dijawab, menanggapi. Situ belajar berbicara Pak. Oke? Dari mata saja bisa nggak kita ngosek? Bisa. So, kelas kalau ada mental sudah bagus, dengan matanya sih bisa. Ini anaknya bisa. Ini nggak bisa. Ya. Ceritanya sekarang anak tanya ada kenapa lama? Perkembangan peserta didik umur anak usia dini apa perkembangannya? Coba. Fisik ya. Fisik kita membahas tentang fisik. Fisik apa? Anak usia dini, karena SD, karena SMP, anak usia dini apa? Dia mulai berbicara, dia mulai banyak pertanyaan. Ya. Anak-anak itu banyak pertanyaan itu bagus. Saya takutnya kalau anak-anak itu yang diam saja. Ya. Kalau ada yang cerewet anak-anak umur 0 sampai 0 mungkin ya, umur 2 tahun itu sampai umur 4 tahun itu cerewet ya. Luar biasa cerewetnya, ada aja yang mau ngomongin, ada aja yang mau ditanyakan. Itu bagus banget. Rasa ingin tahunya tinggi. Bagus itu. Ini kenapa begini Bu? Ini kenapa begini Pak? Nah ini kenapa ini Ma? Ini apa? Kan ada juga orang tua yang malas sebenarnya ya. Oh, saya senang begitu. Pintar itu. Biasanya anaknya bisa apa namanya? Perkembangannya bagus itu. Kalau dia dapat pendidikan yang bagus. Mulai ranjang dari anak TK umur 7 tahun sekarang SD ya. Iya. Nih, apa perkembangannya? Fisik. Oh, maaf, perempuan sudah mulai buah dada, tumbuh, ya, tinggi badan, apa lagi? Hah? Hah? Apa lagi? Tinggi, besar badan, apa lagi? Tergantung nutrisi yang masuk. Tergantung gizi yang masuk. Ada lagi kita sambut tak? Pola berpikir. Hah? Pola berpikir Pola berbeda. pikir, apa lagi? Anak yang sering kena marah, apa-apa dipukul, apa dicubit. Karena Belum tahu dia salah sudah Sudah dipojok. sudah dikasih hukuman. tekanan mental ya Pak. Hah? Kena Saya percaya diri akan berkurang. Dikit-dikit gimana? Dikit-dikit hilang. Mau apa-apa juga. Toh ada anak-anak di rumah, ada pohon batang seri tahu? Tahu, tahu. Itu kan enak tuh manjatnya. Ya. Kalau ada anak umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun itu manjat ke atas, apa yang ada? Biarkan saja. Melarang. Seperti apa? Jangan memanjat terlalu tinggi nanti jatuh. Actionnya seperti apa? Ya. Bahasanya menentukan. Bahasa itu menentukan. Ya. Coba. Oh gini, panjat ya. Oh turun. Jatuh nanti patah kakinya begitu. Enggak. Ya. Seperti apa? Hah? Seperti apa kita menyiasati? Apa yang kita tanamkan coba? Apa? Apa? Ayo kasih contoh coba. Kalau ada anak ponakan atau siapa di rumah di musik itu manjat dia tinggi ternyata. Apa yang dia dapat? Apa yang akan dia lakukan? Suruh turun seperti apa menurut? Dek turun di jangan manjat tinggi mana itu Eko. Coba diberikan kita tanamkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri. Toh dia manjat. Hati-hati. Tanamkan dulu hati-hati dulu. Ya, jangan marahin dulu. Hati, coba turun. Jangan dikasih dia kesannya kita tidak marah. Coba kesankan hati-hati.
hati-hati ya, cepat turun. Terkadang kan ada juga yang manjat tuh cepat, turunnya pas turunnya. Tak pandai ya Pak. Nah, Turun tak pandai manjat pandai. makin ke ujung makin enak buang. Makin ke ujung makin banyak buang. Kan? Kita tanamkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Kalau jatuh, kalau sudah sampai ke bawah baru nasihat. Di atas itu enak nasihatinya. Suruh tuh, hati-hati tuh, hati ya, cepat turun. Itu sudah kita tinggi. Dengan begitu kita mengajarkan kepada dia bertanggung jawab pada diri sendiri. Oke, pertanyaan ke sana? Ada? Kemudian remaja. Dari anak-anak ke remaja. Ini prosesnya banyak. Perempuan sudah mulai datang bulan. Ya, ada pubertas. Ya, pubertas kapan? Dari anak ke remaja. Anak remaja atau remaja ke dewasa? Kapan? Dia macam-macam itu. SD sekarang sudah ini paling cepat. Sudah kenal dengan Kawan jenis. jenis, rasa suka dengan lawan jenis, asal jangan sama jenis saja ya. Kekerasan itu namanya, itu penyakit ya, tidak bagus. Apa perkembangan remaja? Apa perkembangan remaja? Contoh dalam belajar apa? Dalam pembelajaran apa? Lupa. Hah? Berapa? Sampai Anda kan sudah melalui itu. Berapa? Atau enggak pedoman? Nah, anak makan suapin ya. Ya. Anak remaja Tidak makan sendiri. makan sendiri. Sudah tahu makan dengan tangan kanan, ya. Ya. Sudah tahu dengan kebersihan. Sudah tahu oh kalau ngomong ini berarti tidak bagus. Kalau ini menyakitkan hati orang, oh begini tidak bisa ini. Ya. Didahulukan kalau duduk di atas mobil, duduk orang tua yang sakit. Kalau anak-anak tahu itu, tahu dia. Kalau sudah remaja sudah tahu lah ya. Pasti sudah. Tidak. Makin tambah umur, makin bertambah usia, semakin matangnya harus. Selalu berpikiran positif saja. Mau jahat orang kita, mau seperti apa orang kita, mau senegatif apa orang kita, mau awet muda, positif. Biarlah badan yang tua, jiwa yang tak muda. Pengen umur panjang, pengen bahagia. Bahagia itu apakah ingin lebih banyak? Tidak. Dengan kemewahan? Banyak duit, banyak harta, banyak istri, ya. Suami. Kalau hati tidak tenang, kalau hati tidak berpikiran positif, apakah hidup itu tenang? Karena manusia itu ada punya sifat yang sangat tidak bagus. Apa itu? Rasa tidak puas. Ini yang tetangga. Siapa itu sudah beli mobil, kapan kita lagi anak? Parah sama suami. Kok dia tambah cantik ya? Kok dia tambah ganteng ya? Ada yang begitu? Kalau pengen hidup tenang, jangan pikirkan, pikirkan kita dulu. Jangan urusin urusan. Istilahnya kalau kumpul-kumpul tuh judi orangnya musibah, jangan gitu. Positif aja. Oh orang tuh begitu, pasti ada alasan yang begitu. Kenapa dia berbuat itu? Pasti ada alasan. Jangan terlalu cepat untuk menjudge, jangan terlalu cepat untuk menghakimi orang, jangan terlalu cepat untuk menilai orang.
Karena setiap manusia itu ada nilai positif. Setiap manusia itu ada fungsi. Orang miskin ada gunanya? Iya. Orang kaya ada gunanya? Orang sederhana. Orang pintar ada gunanya? Orang bodoh ada gunanya? Orang kaya. Orang yang tidak tamat sekolah ada gunanya? Ada. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan ini Ada guna. makanya hidup kita itu harus bersama. Kunci dari rezeki itu adalah silaturahmi. Kalau Anda ke kiri bermusuhan, ke kanan bermusuhan, ke depan sakit hati, ke belakang kayak enak hati, sempit gak dunia? Iya. Mau keluar rumah aja, atau ada tetangga yang bikin sakit hati, nggak pulang mau menyapa, kita ngurus itu selalu. Sempit gak dunia? Iya, gak enak lah. Apa langkahnya enak? Keluar rumah saling menyapa. Halo om, ya tante, adek, bang, kakak, enak. Iya. Senyum itu ibadah teman-teman saya. Ya. Tidak selalu ibadah itu sedekah itu kita ngasih duit kan? Ya. Apakah enaknya kita saling bantu dalam kehidupan? Kalau sudah di tahap itu berarti Anda sudah berkembang. Ya. Berkembang secara individu. Orang yang berilmu itu bisa dinilai dari situ. Orang yang berilmu itu dinilai dari bagaimana mereka bergaul dengan sosial dengan itu. Percuma sekolah tinggi-tinggi, kita punya pendidikan yang tinggi, kalau kita tidak bagus dengan lingkungan, lalu kita mencari ilmu untuk mengaplikasikan kepada masyarakat. Anda jadi guru, aplikasinya kemana? Ke murid. Siswa? Iya. Siswa masyarakat? Iya. Iya. Lingkungan? Iya. Jadi ilmu itu bukan buat diri Anda saja. Oke?